Di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menjawab dengan aksi nyata. Lewat kredit Tabalong Smart, Tabalong membuka akses permodalan tanpa bunga, tanpa jaminan, dan bebas biaya administrasi. Program ini langsung menyasar pelaku UMKM dan petani, mempercepat pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. Pemerintah menggelontorkan dana APBD dan menggandeng CSR untuk memperluas jangkauan. Hasilnya, ratusan pelaku usaha di 12 kecamatan sudah merasakan manfaatnya. Kredit macet tercatat 0%, menunjukkan efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Tabalong tak hanya membangun program, tapi menanam visi sejahtera, maju, religius, dan terdepan. Melalui sektor UMKM dan pertanian, Tabalong menjaga daya beli, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan roda ekonomi. Dari desa ke kota, dari ladang ke pasar, Tabalong melangkah pasti membangkitkan ekonomi rakyat. Kredit Tabalong Smart bukan hanya solusi lokal, tapi inspirasi nasional. Sebuah model pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang layak ditiru oleh daerah lain di Indonesia. Ya, pemirsa, di tengah tantangan ekonomi nasional dan upaya menekan angka kemiskinan, sebuah terobosan lahir dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Program kredit Tabalong Smart hadir sebagai solusi permodalan bagi pelaku UMKM dan petani. Kredit berbunga 0%, bebas biaya administrasi dan tanpa jaminan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dan untuk memahami lebih jauh bagaimana arah pembangunan ekonomi Kabupaten Tabalong dirancang, kita akan langsung berbincang dengan Bupati Tabalong, Insinyur Haji Muhammad Nur Rifani SH STMT yang telah hadir di studio bersama kami. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Mbak Sabrina. Pak, berbicara mengenai kredit Tabalong Smart ini tentunya adalah upaya untuk menekan perekonomian, termasuk juga kemiskinan di Tabalong dan juga menggairahkan ekonomi di Tabalong sendiri. Sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi perekonomian Kabupaten Tabalong saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kondisi perekonomian Tabalong saat ini memang Tabalong terkenal dari dulu adalah baik dari sisi sektor migas dan juga pertambangan. Nah, dari PDRB kita memang pertambangan masih mendominasi. Oleh karena itu, kita dengan kredit Tabalong Smart ini berharap nantinya sektor-sektor lain juga akan bertumbuh. Nah, salah satunya dari sektor pertanian dan juga UMKM. Oleh karena itu, kredit Tabalong Smart kita siapkan agar sektor-sektor selain sektor pertambangan akan tumbuh nantinya dan menjadi juga pemicu ekonomi di Kabupaten Tabalong. Kira itu. Lalu sektor unggulan apa Pak yang menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk UMKM dan pertanian yang tadi Bapak sebut? Ya, jadi penduduk Kabupaten Tabalong ini sebenarnya 60% adalah petani dalam arti luas. Nah, dalam RPJMD kami mengingat penduduk kami ini 60% ada petani, maka sektor-sektor unggulan adalah terkait dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga sektor-sektor pariwisata dan UMKM. Nah, inilah yang akan kita dorong untuk terus bisa bertumbuh, selain dari tadi saya sampaikan PDRB kita tergantung dengan sektor pertambangan. Nah, jadi di RPJMD sudah kita tetapkan untuk pertanian dan arti luas ini yang akan kita terus kembangkan. Saya kira itu. Tadi Bapak bilang PDB ini bergantung pada sektor pertambangan. Lalu seberapa besar kontribusi UMKM dan pertanian sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong? Ya, saya kira sampai saat ini memang pertanian kita terus menaik peningkatan. PDRB kita 7,7. Nah, dengan sektor pertanian dan UMKM terus bertumbuh, hampir 20.000 orang UMKM di tempat kita. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan pertumbuhan UMKM dan pertanian yang sudah terus menggeliat, kita berharap dengan kredit-kredit yang kita berikan ataupun kebijakan yang kami laksanakan ini nanti masyarakat ataupun UMKM kita akan tumbuh dan pertanian akan juga
semakin menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita tahu juga kita juga punya program-program yang sangat mendukung terkait dengan UMKM dan terkait dengan pertanian. Salah satunya saya contohkan adalah kami juga memberikan pelatihan kepada UMKM secara gratis. Nah, kemudian juga untuk pertanian pun alat-alat pertanian juga sesuai dengan dari pusat juga kita memberikan alat pertanian yang modern dan juga kita memberikan juga bantuan-bantuan permodalan. Saya kira itu mungkin. Lalu apa Pak strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat? Sebenarnya kan 3 langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penurunan angka kemiskinan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi pengeluaran dari masyarakat miskin itu sendiri. Caranya adalah kita juga melakukan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat secara gratis. Kemudian juga kita memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka. Kemudian juga kita memberikan beasiswa untuk anak-anak kita yang kurang mampu ini. Itu salah satu. Kemudian juga meningkatkan pendapatan mereka. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan mereka? Kita memberikan sekali lagi pelatihan-pelatihan yang gratis ini kepada mereka sehingga pendapatan mereka akan meningkat. Kemudian juga tadi Tabalong kredit Tabalong Smart juga kita berikan kepada mereka sehingga mereka juga bisa melakukan usaha-usaha di situ. Kemudian terakhir adalah untuk menekan daerah kantong kemiskinan. Caranya yaitu dengan cara bagaimana infrastruktur di daerah kantong kemiskinan ini kita selesaikan, kita perbaiki melalui baik jalan, jembatan, kemudian juga sanitasi mereka. Saya kira itulah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah supaya nantinya kita bisa menekan angka kemiskinan. Kemudian dari sektor kebijakan di ini ekonomi juga kita lakukan bagaimana kita menjaga menstabilkan inflasi di daerah kita sehingga daya beli masyarakat terus bisa tumbuh di tempat kami dan ini terus kita lakukan dan kita jaga baik dari sisi sektor untuk memberikan pasokan-pasokan dan juga dari sisi bagaimana kita memberikan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat melalui APBD ini bisa terserap secara langsung sehingga pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan anggaran yang cepat ini bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat kami. Saya kira itu. Baik Pak, tadi berbicara tentang pelatihan kepada masyarakat. Siapa saja sebenarnya yang berhak menerima pelatihan dan bagaimana bisa mendata banyaknya masyarakat begitu Pak yang harus mendapatkan pelatihan agar tepat sasaran? Ya betul. Jadi kami ini sebenarnya ada data Silangkar. Itu sistem layanan penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi, yaitu data-data orang miskin dari Kabupaten Tabalong. Nah dari situlah kami data-data yang kita ambil untuk bisa bagaimana orang-orang miskin dalam tanda kutip yaitu bisa kita berikan pelatihan-pelatihan. Kemudian juga terkait dengan para pemuda-pemudi di Kabupaten Tabalong, generasi muda kami yang tidak melanjutkan untuk kuliah lagi, itu kita berikan mereka keterampilan. Nah, jadi dengan demikian, selain itu kemudian UMKM yang sudah terdaftar di tempat kami, ini juga kita berikan pilihan supaya lebih dia punya keterampilan yang lebih lagi. Jadi dari 3 hal inilah yang kita lakukan. Alhamdulillah selama ini program yang sudah kita gulirkan ini alhamdulillah mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Kemudian yang terakhir kami juga menyiapkan balai latihan kerja yang modern. Nah, jadi kita modernkan balai latihan kerja, kemudian kita membangun workshop operator alat berat satu-satunya di Kalimantan Selatan. Jadi kita punya workshop alat berat yang kita baru bangun. Nah ini untuk melatih anak-anak kita secara gratis yang nantinya tentu bisa berkontribusi atau menjadi pemain di sektor tambang. Jadi saya kira itu. Baik Pak. Lalu untuk masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan, apakah dijemput bola atau dari mana Pak informasinya? Karena mungkin kan banyak masyarakat miskin yang juga tidak punya sosmed, kemudian tidak melek, tidak nonton TV, begitu Pak? Ya makanya kita kolaborasi dengan kepala desa, dengan desa-desa. Jadi 121 desa di tempat kami dan 10 kelurahan ini juga kami dorong untuk melakukan pelatihan dengan memanggil anak-anak atau pemuda-pemuda ataupun orang-orang yang tidak mampu di desanya untuk diberikan pelatihan dan UMKM-nya. Dengan demikian maka orang-orang yang tadi yang mungkin kita kalau secara sosmed tidak ini, ya ini tidak
bisa kita lakukan dengan melakukan kolaborasi dengan kepala desa. Kemudian juga dalam rangka itu kami sebenarnya sudah menyiapkan program kami Satu Desa Satu Wifi gratis seluruh desa di Kabupaten Tabalong. Jadi anak-anak di Kabupaten Tabalong ini sudah kita literasi untuk bisa dan UMKM untuk latihan-latihan terkait dengan bagaimana penggunaan internet, penggunaan bagaimana cara jualan secara online. Nah, inilah yang kita dorong terus ya di masyarakat kita, baik itu UMKM, petani dan juga para pemuda-pemudi masyarakat kami sampai ke desa-desa untuk bisa memanfaatkan itu sehingga mereka bisa mengetahui adanya program, kemudian dia bisa memanfaatkan program itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Ya, sepertinya perbincangan kita semakin seru, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami, bersama saya Sabrina Sila dan juga Pak Bupati Tabalong untuk membahas program yang saat ini menjadi sorotan nasional, yakni Kredit Tabalong Smart. Pak, bisa dijelaskan bagaimana awal mula lahirnya program Kredit Tabalong Smart ini? Ya, jadi begini Mbak Sabrina, penduduk Tabalong ini 60% adalah petani. Nah, dari kami melihat dari data-data tersebut, maka dari berangkat itu kami mengucurkan program ini Kredit Tabalong Smart. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya akses permodalan dari para petani ini kadang-kadang mereka tidak mempunyai kemampuan dalam artian informasi, kemampuan, kemudian aksesnya juga terbatas. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya Kredit Tabalong Smart ini khusus untuk UMKM dan petani ini akan menambah kemampuan mereka untuk mengelola pertanian dengan adanya permodalan ini. Nah, oleh karena itu kami mengambil kebijakan untuk membuat program Kredit Tabalong Smart ini dengan harapan untuk petani dan UMKM ini akan bisa mendapat akses permodalan dan akan maju pertanian dan UMKM-nya. Saya kira itu mungkin. Lalu bisa dijelaskan Pak bagaimana skema kredit ini termasuk bunga 0%, kemudian bebas biaya administrasi dan juga tanpa jaminan? Ya, jadi untuk skemanya adalah untuk Kredit Tabalong Smart ini petani ini akan diberi kemudahan yaitu dengan minta keterangan dari desa saja. Jadi dari desa dia akan minta keterangan ataupun kelompok taninya bahwasanya dia benar petani, kemudian dengan KTP datang ke PT BPR Tabalong Bersinar. Ada 3 lokasi di kota, kemudian ada di 2 Kecamatan Morawiyah dan Kecamatan Kelua, itu mereka bisa lakukan itu. Datang ke sana sudah. Begitu juga UMKM. UMKM dengan dia KTP dan juga nomor induk berusaha atau ini NIB-nya yang kita siapkan, itu juga sudah bisa melakukan akses ini. Nah, khusus untuk UMKM kita juga memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, jadi kita berikan pelatihan gratis yang juga merupakan program prioritas kami, mencetak 15.000 tenaga terampil, salah satunya UMKM. Nah, dengan demikian kita berharap petani kemudian UMKM dengan diberi pelatihan dan petani yang sudah siap untuk lagi melakukan panen atau pertanian, mereka sudah mempunyai modal awal yang tanpa melalui bunga dan tanpa biaya administrasi dan tanpa ada agunan. Alhamdulillah dengan kondisi ini UMKM dan pertanian kami semakin menggeliat. Saya kira itu. Tadi Bapak sebutkan bahwa khususnya petani dan juga UMKM yang bisa meminjam uang di Kredit Tabalong Smart ini. Apakah ada masyarakat lain dari pekerjaan yang lain bisa meminjam uang di Kredit Tabalong Smart, Pak? Bisa mengakses program ini? Ya, memang petani dalam arti ini kan ada petani, pekebun, peternak dan juga UMKM. Itu adalah program janji kredit waktu kami pilkada tadi, ya, janji kampanye kami. Tetapi tentunya kami akan melihat perkembangannya ini, Mbak. Jadi perkembangan ini kalau memang nanti kita melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat selain yang 2 tadi, ini tentu akan kita evaluasi untuk ditambah lagi, lebih luas lagi jangkauannya, sehingga harapan kita seluruh masyarakat Tabalong mempunyai akses ya permodalan yang mudah, kemudian cepat dan juga terjangkau untuk meningkatkan lagi perekonomian di Kabupaten Tabalong. Saya kira itu. Untuk biayanya sendiri, Pak, berapa maksimal biaya pinjaman atau minimal biaya pinjaman? Betul. Jadi plafon yang kita terbitkan untuk
petani itu sampai 30 juta. Nah, sedangkan UMKM dari 3 juta sampai 10 juta. Nah, memang kita masih mengevaluasi apakah ini sudah memenuhi permodalan yang mereka bantu. Tentu kita evaluasi dalam 1 tahun ini. Nah, kalau memang nanti diperlukan ternyata permodalan untuk lebih tinggi lagi atau meningkat lagi, tentu kita akan evaluasi dan insya Allah kita akan lakukan perubahan untuk bagaimana nantinya permodalan ini benar-benar nantinya bisa membantu para petani dan UMKM. Saya kira itu. Untuk tenor cicilannya sendiri, Pak, berapa lama maksimal untuk dikembalikan lagi? Ya, memang sementara ini kita menghitung itu 2 tahun, ya 2 tahun kita tenor pengembaliannya karena kita berharap petani kita ini sempat panen dulu, nah UMKM ini sempat tumbuh. Dan untuk petani sebenarnya kita ada namanya program Bela Tani. Jadi apa itu program Bela Tani? Program beli beras petani, di mana hasil-hasil pertanian dari padi tadi kita akan beli dengan harga pasar, kemudian kita akan berikan kepada kaum-kaum duafa. Kenapa? Karena ini dananya bukan dari APBD, tapi dananya dari zakat, infak, sedekah, dan sumbangan dari non-muslim untuk dibelikan beras para petani ini, kemudian dibagikan kepada seluruh orang-orang yang tidak mampu di Kabupaten Tabalong. Dan ini berarti akses pasarnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi para petani yang tadi minjam itu tidak ada kekhawatiran lagi kemana dia akan jual hasil padinya, hasil panennya, karena akan dibeli dan sesuai dengan pasar dan juga dibagikan untuk masyarakat Tabalong. Jadi saya optimis dengan skema ini, maka tenor yang 2 tahun ini tadi itu bisa insya Allah mereka balikin lagi. Saya kira itu. Tidak memberatkan ya, tidak Pak? Memberatkan sama sekali. Betul. Pak, tadi kalau untuk petani 30 juta maksimal, kemudian Betul. juga untuk UMKM ini sampai dengan 10 juta Betul. rupiah. Kalau untuk perorangan, Pak, bisa nggak sih Pak pinjam? Oh, tidak iya. untuk usaha begitu, maksudnya untuk perorangan begitu? Betul. Jadi sebenarnya PT BPR Tabalong Bersinar ini sebenarnya bukan hanya program ini saja, dia juga program-program lain, maksudnya itu untuk pinjaman-pinjaman. Jadi pemerintah pun karena ini pemegang sahamnya adalah kami dari pemerintah Tabalong, itu kita sudah memberikan bahwasanya selain petani dan UMKM pun silahkan untuk para masyarakat untuk melakukan peminjaman di sana dan juga akan diberikan kemudahan. Cuma memang program yang subsidi ini masih terbatas dari petani dan UMKM. Nah, ke depannya sekali lagi akan kita evaluasi karena ini peminatnya sangat banyak dan bagus. Tentu kita akan evaluasi supaya lebih menyasar lagi, bukan hanya 2 kategori ini, supaya bisa seluruh masyarakat Tabalong bisa menikmati program-program permodalan ini yang diberikan oleh pemerintah Tabalong. Saya kira itu. Pak, selain petani dan juga UMKM, pelaku UMKM, apakah ada syarat lain yang harus dilampirkan misalnya dari keluarga yang sangat miskin seperti itu atau bagaimana? Betul. Jadi memang kita juga berharap ya. Jadi kami punya sistem namanya Silangkar, sistem layanan penanggulangan kemiskinan terpadu terintegrasi Kabupaten Tabalong. Nah, dari data-data itulah kita memastikan bahwasanya orang-orang yang tidak mampu yang terdaftar dalam situ nanti diberikan prioritas untuk mendapat bantuan ataupun pinjaman tersebut, karena kita ingin mereka juga bisa menikmati dan bisa keluar dari kemiskinan tersebut. Nah, jadi selain 2 kategori tadi juga orang-orang dalam keadaan tidak mampu ini juga kita prioritaskan untuk mendapat pinjaman tersebut. Saya kira itu. Pak, untuk kredit Tabalong Smart ini sudah terselenggara sejak kapan, Pak? Ya, jadi sejak saya dilantik oleh Pak Presiden Februari, bulan Maret sudah kita launching ya terkait kegiatan ini. Alhamdulillah ini sudah 6 bulan ya, sekitar 6 bulan sudah berjalan. Dan ini dari 1,7 miliar yang kita siapkan ini sudah terserap hampir 53%. Nah, jadi alhamdulillah, dan penerima manfaatnya sudah hampir 450. Jadi nasabah dalam waktu 6 bulan ini sangat cepat ya. Dan kami berharap nanti di akhir tahun 1,7 M ini semua bisa terserap di masyarakat kita gitu ya, di UMKM petani itu. Dan harapan kita nanti kita akan evaluasi mungkin tahun depan mungkin bisa kita tingkatkan lagi. Mengingat juga dunia usaha juga sekarang sangat membantu ataupun tertarik dengan
program ini. Artinya mereka juga akan memberi support mulai dana-dana CSR mereka. Nah, jadi inilah kolaborasi dan sinergi yang kita harapkan nantinya membawa peningkatan ekonomi di Tabalong dan juga membawa dampak bagi masyarakat kami. Saya kira itu. Pak, lalu apa sebenarnya dampak yang nyata yang sudah terlihat oleh Bapak sendiri dari evaluasi yang dilakukan sejak bulan Maret ini dari adanya program ini? Ya, saya kira saya melihat sendiri. Pertama untuk petani ini sudah menggeliat sekali terkait dengan pertanian Kabupaten Tabalong. Biasanya mungkin semangat, motivasinya kurang. Sekarang mereka sangat semangat, sudah mendekati IP 200. Ada beberapa yang sudah panen. Nah, saya kira pertama mereka selain mendapatkan modal tadi, mereka pun juga sudah bisa menjual produknya itu tidak bingung lagi kemana dengan harga standar harga pasar. Nah, jadi mereka sangat termotivasi. Bersemangat untuk melakukan itu. Kemudian juga UMKM banyak sekali sudah ikut pelatihan karena mereka yakin dengan ikut pelatihan, kemudian mereka sudah dapat bantuan pemberian dan ini bertumbuh sekali UMKM di Kabupaten Tabalong hampir 20.000. Nah, saya kira inilah yang dampak nyata yang sudah kita rasakan dan saya yakin apalagi nanti 2028 nanti di Tabalong ini IKN akan nanti terlaksana, maka Tabalong sudah menjadi pintu gerbang ke IKN dari Kalimantan Selatan. Nah, tentu inilah kesempatan kami bagaimana kami membina UMKM supaya mereka bisa bertumbuh, kemudian petani untuk ketahanan pangan dan mereka sebagai penyangga IKN juga kami. Terima kasih. Kalau untuk perekonomian Tabalong sendiri, Pak, dampak nyatanya yang Bapak rasakan? Ya, saya kira yang kami rasakan pertama inflasi juga terjaga secara ini ya. Artinya berarti pertanian semakin banyak memasok di ini, suplainya ini. Nah, ini kemudian juga dari sisi pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan positif ya. 5% kita sudah di situ. Saya kira kita akan terus meningkatkan supaya kedepannya ini bisa dipertahankan malah ditingkatkan. Apalagi dengan adanya tadi panen yang semakin bisa sampai IP2 yang biasanya tidak pernah IP 200 sekarang sudah IP 200. Nah, ini merupakan bagian dari bagaimana nanti pendapatan masyarakat kami akan meningkat karena 60% sekali lagi penduduk kami adalah petani. Saya kira itu. Pak, lalu apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan program ini? Ya, saya kira program ini karena sudah dirasakan sekali masyarakat ya, baik dari sisi kemudahan, kemudian tadi kecepatan dalam pemberian modal ini, saya kira mudah-mudahan ini bisa sustainable ataupun berkelanjutan. Nah, kami sudah menggandeng juga dunia usaha, terus berkolaborasi dengan usaha supaya ini tetap dilanjut dan melalui APBD pun terus dilanjut dan tentunya kami berharap mudah-mudahan nanti ini bisa juga bisa menjadi contoh juga bagi kabupaten daerah yang dalam rangka juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM dan petani mereka. Nah, jadi ini program yang sangat bagus yang saat ini sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kami di Kabupaten Tabalong. Saya kira itu. Tadi Bapak sebutkan bisa menjadi contoh di daerah lain. Potensinya sebesar apa, Pak, kalau diterapkan di daerah lain? Ya, saya kira kita kan Indonesia ini penduduknya adalah agraris rata-rata ya, dan juga usaha mikro ini kan sangat tergantung dengan UMKM. Nah, saya kira ini sangat potensial sekali kalau kita kembangkan, apalagi dengan program Pak Presiden tentang ketahanan pangan. Saya kira petani-petani kita perlu didukung supporting masalah pendanaan. Selain tadi para peralatan alsintan ataupun jalan usaha tani sarana prasarana disiapkan, tetapi permodalan juga sangat harus diperhatikan sampai ke hilirisasinya yaitu penjualan atau selling terkait beras itu sendiri. Nah, dengan program-program yang kita siapkan ini, saya berkeyakinan di Tabalong nanti ini bisa membawa dampak bagi masyarakat kami dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi contoh juga bagi kabupaten lain untuk peningkatan petani-petani kita sesuai arahan Pak Presiden dan juga UMKM kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak. Semoga kredit Tabalong Smart ini bisa terus berjalan dengan lancar, amin. Memberikan dampak yang baik tentunya bagi perekonomian di Kabupaten Tabalong. Amin, makasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bupati Tabalong Insinyur Haji Muhammad Nur Rifani SH STMT mengenai strategi pembangunan ekonomi daerah dan program kredit Tabalong Smart yang menjadi inspirasi nasional. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.